apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat hasil Jawa Tengah? Jadi elit-elit partai PDI Perjuangan nih guys, benar-benar bisa dikatakan benar-benar mengeksploitasi kader-kadernya guys. Jadi siapapun yang tidak nurut terhadap perintah Sang Bu Suri Megachan, jadi mereka akan di-kick dari keluarga besar partai ya. Jadi seperti itu serakahnya nampak jelas di sini guys. Jadi Bambang Pacul sepertinya akan keluar dari PDIP menyusul Pak Effendi Simbolon kemarin telah bergabung melalui Pak Jokowi ketika ikut turun mengkampanyekan Pak Ridwan Kamil di DKI Jakarta. Jadi apa sebenarnya yang terjadi saat ini? PDIP ataupun kubu Banteng ini benar-benar porak-poranda oleh Bapak Jokowi. Nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilu Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy? Oh iya, Bapilu Eksekutif. Iya, Bapilu Eksekutif. Ya, Deddy Sitorus. Jadi kalau pilkada itu ya Deddy Sitorus. Kalau Pileg itu Bambang Pacul. Iya. Bapilu legislatifnya. Iya. Iya, jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan, yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya? Kenapa dia nggak mundur? Ketua umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, kok berhenti Pacul? Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Entah begitu aja Pak. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat, oh siap. Itu ada 2 cucu saya, ayo berdiri coba. No, ini putra putrinya Mbak Puan. Mau tahu kalau masuk politik, mumu kalau Ya, saya apakah mau Bambang masuk Pacul ini digeser politik sama boleh. anaknya Mbak Puan guys? Sip. Nah, gitu dong, duduk sayang. Gitu. Lah piye, ini dua-dua sekolah luar negeri. Ini ngomong gitu-gitu aja. Lebih gitu tapi ya ono dukone Ibu. Ono sing cek legality ya ditunggangi. Apakah Pak Pacul kena? Kena. Pak Pacul termasuk tadi. Pacul jangan kamu apa mata? Utut Pacul ngono ya. Ya kena sprek itu lah. Biasa namanya ibu kan kadang memarahi putra-putranya kan wajar aja. Ya duka sidik dalam mereka menyemangati. Kalau kita nggak ditukani Ibu Ketua Umum malah bingung dewe. Gitu loh. Nah jenenge malah stres. Nek ditukani kan Ibu berarti kan ada atensi sama gitu. Gitu loh, Bos. Ya, tidak ada yang lain. Pak, mengenai instruksi pilihan kabupaten dan provinsi hasil linear itu seperti apa? Oh, enggak. Kan di kabupaten kota kan bisa koalisi seperti itu, terus penegasannya seperti apa? Misalnya Kota Semarang dengan Gubernur linier, ya di Kota Semarang single, di Gubernur kan juga single. Kemudian nomornya podo-podo hiji nih, set menyambung bisa. Tapi tidak misalnya dengan wilayah lain. Contoh mana Pak Pacul? Ya contoh misalnya dengan saya kok ini lah ke ini air rasa cocok Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang kan orang inline. Ya gimana? Ya saling memahami lah kawan-kawan bahwa yang namanya ngesti
mau kampanye sendiri ya boleh, kan gitu loh. Jadi kawan yang lain kampanye boleh, begitu aja, enggak apa-apa toh. Penyebab utama kehancuran PDIP adalah Hasto Kristianto yang terlalu dipercaya oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Guys, nih. Pandangan Hasto sebagai Teman-teman nih, sekjen PDIP telah banyak memberikan informasi sesat dan bersifat sepihak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan partai. Masalah pelik di tubuh Partai Banteng Moncong Putih ini mulai mengemuka karena Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak pegang telepon seluler, sehingga hanya mengandalkan perkataan dari orang-orang terdekatnya, termasuk Hasto Kristianto. Padahal, Hasto punya agenda politik tersendiri yang tidak sejalan dengan kepentingan partai. Hal ini mengakibatkan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri justru melakukan langkah dan tindakan Berantakan sekali ya PDIP dengan -nya. situasi dan kondisi politik nasional yang berlangsung. Di tangan Hasto Kristianto, PDIP berubah menjadi partai banteng yang tidak berdaya dan hanya bisa melakukan tipu daya. Bambang Pacul, yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati, memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Langkah ini juga bisa menunjukkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam di PDIP. Jika Bambang Pacul, yang dikenal sebagai tangan kanan Puan Maharani, sampai memutuskan untuk keluar, itu menunjukkan adanya ketegangan internal yang lebih besar. Apakah ini tanda bahwa partai sedang berantakan di dalam, meski di luar tetap terlihat kokoh? Kepergian Pacul bisa jadi sinyal bahwa banyak kader di bawah merasa terpinggirkan atau kecewa dengan cara partai dijalankan. Bahkan jika ada yang memutuskan untuk ikut keluar bersama Pacul, itu akan semakin memperburuk citra PDIP sebagai partai yang tidak solid, yang akhirnya bisa mengarah pada fragmentasi internal yang lebih besar. Korea bersatulah. Korea meletiklah kalau. Hai. Mantap, ya. Beberapa netizen bertanya, apakah saya masih di PDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini termasuk Bang Denny Siregar yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik yang sepenuhnya menggunakan ide, gagasan, strategi, dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong, hanya karena kekalahan hari ini, kemudian melupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin, yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai PDI Perjuangan. Siapa yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan, menurut saya, semua kader PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah, akan memilih Bambang Pacul. Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai, karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh partai PDI Perjuangan. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Maupun Korea-Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Komandannya para Korea, komandannya Gen Z yang mulai menyukai politik dari gaya Komandan Pacul. Hati-hatilah, janganlah di tubuh kita sendiri kita saling gontok-gontokan ataupun menyuruh Komandan Pacul apabila Ksatria mundur saja. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika. Itu dia sebenarnya udah kalah, ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gue harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Dono Kambe. Oli. Kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur, juga seperti Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, di Sulawesi Utara juga kalau nggak salah 2-3 periode terakhir ya PDI ya. Mas Gibran, kami minta maaf kalau itu membuat Diko agak terluka hatimu. Oh, tiba-tiba minta itu maaf, Bang. Kita kekeliruan, Bambang Pacul, guys. human error biasa. Mas Gibran kok nggak diundang Pak Pacul? Saya kaget.
Loh itu sekretariat itu. Saya bilang. Oleh karena itu begitu 15 malam itu acara selesai, sekretaris yang ketua DPRD Jawa Tengah dan wakil sekretaris internal namanya Eko Susilo saya bawa, saya ajak ke kantor partai. Udah malam, mari kita cek di list apa yang salah. Nanti kita dikira beda-beda ke. Malam itu kita list di mana kesalahannya, kita panggil. Kalau enggak ya kita jemput sekretariat yang nangani ini, baru ketahuan. Ternyata Bahwa memang undangannya nggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru. Tentu orang keliru. Namanya orang keliru yang minta maaf. Bapak Pacul minta maaf ke... Pasti nanti akan ada permintaan maaf resmi. Ini murni human error. Kalau aku mau cerita detailnya, memang bisa masuk akal. Cuma itu nggak saya detailkan di sini. Ini human error aja. Karena ini human error, ya kita nanti akan minta maaf secara resmi. Sekaligus mengantarkan undangan baru. Supaya benar-benar hand to hand. Supaya tidak ada kesalahan lagi. Kita undang dan kita beri tempat khusus. Agar supaya para milenial bisa melihat. Dan tidak kuciwak. Itu loh. Jadi kita undangan harus hand to hand. Aku nggak mau ada kesalahan lagi sekaligus mengucapkan permintaan maaf. Kalau Korea di DPR itu Pak, lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Yang berani lawan ketua umum. Meanwhile, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Tolong melalui Pak Bambang Pacul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Republik di sini ini gampang Pak saya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu Pacul berhenti siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Duduk. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Sama toh? Ayo. Tuh kira-kira Pak. Karena ya, apa yang dikatakan Pak Bambang Pacul, jangan melawan orang baik. Nyatanya dia presiden, jangan dilawan, pasti kalian modal. Itulah yang menjadi pukulan telak yang terjadi sekarang ini, yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Megawati. Karena dari dulu Megawati menganggap Pak Jokowi itu tidak ada gunanya sama sekali tanpa PDIP. Sekarang Tuhan telah membalikkan tangannya dan Pak Jokowi lah menjadi juara di Republik ini. Teman-teman silahkan isi saja komentar di bawah ini, silahkan di share.